Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang satu topik, yaitu 3 jenis trading yang harus kita hindari. 3 jenis trading ini sebenarnya bukanlah sebuah metode trading, tetapi lebih kepada psikologi yang terjadi pada trader-trader selama ini. Ada 3 kesalahan atau 3 hal yang selalu dilakukan oleh para trader, dan ketiga hal inilah penyebab utama di mana modal kita habis-habisan hilang. 3 jenis trading itu adalah, yang pertama adalah FOMO trading, yang kedua adalah revenge trading, yang ketiga adalah gambling trading atau gambler trader. Apakah ketiga hal itu dan bagaimana solusi untuk mengatasi ketiga hal ini? Mari kita perhatikan satu persatu. Yang paling pertama adalah FOMO trading. FOMO atau fear of missing out, takut ketinggalan kereta, selalu mengejar saham-saham yang sedang berlari. Jadi kalau saya boleh analogikan adalah yang sering dilakukan oleh trader-trader pada FOMO trading adalah mereka seperti sedang menstopkan sebuah truk yang berlari kencang di jalan tol. Apakah mungkin itu terjadi? Sesuatu yang sangat-sangat beresiko sekali untuk menghabiskan modal kita. Ujung-ujungnya yang terjadi pada FOMO trading adalah mereka nyangkut di area puncak. Mereka nyangkut di area Monas. Mereka kejar seperti seakan-akan bahwa kalau tidak ikut dalam transaksi ini, kalau tidak ikut dalam trading ini, tidak ikut dalam pergerakan harga ini, maka tidak akan ada kesempatan lain lagi untuk mendapatkan keuntungan. Seakan-akan hanya saham itu saja yang akan memberikan kepada mereka keuntungan. Yang mereka lakukan adalah pada periode di mana antusiasme, greedy, delusi, dan new paradigma itu mulai terjadi. Pada puncak-puncak inilah para trader atau mereka yang FOMO trading itu masuk. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka nyangkut di area puncak sini. Begitu nyangkut di area puncak, mereka masih berpikir bahwa ini akan kembali lagi. Harga akan kembali lagi dan kita tinggal menunggu saja. Dan ternyata penantian mereka tidak kunjung mendapatkan realitanya. Sehingga mau nggak mau adalah mereka nyangkut di puncak. FOMO trading merupakan sebuah jenis trading ya, yang sering kali dilakukan oleh para trader retail, terutama buat mereka yang masih newbie maupun mereka yang mungkin sudah lama di dalam dunia trading. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghindari FOMO trading ini? Solusi untuk jenis trading ini, untuk kesalahan secara psikologi di trading ini adalah, pertama, teman-teman harus berhenti melakukan trading dan melakukan review terhadap setiap transaksi yang teman-teman lakukan. Perhatikan kapan FOMO itu terjadi dan perhatikan kapan fear itu terjadi. Teman-teman harus kenali seperti apa sih FOMO itu, fear of missing out itu keluar, timbul, dan menunjukkan gejala-gejala seperti apa pada saat FOMO itu terjadi. Termasuk juga dengan pada saat fear itu terjadi. Seperti apa gejala, seperti apa ciri-ciri yang terjadi pada saat FOMO maupun fear itu. Teman-teman catat dengan sangat baik. Setelah itu, teman-teman sebenarnya tinggal mengubah strategi teman-teman. Saat FOMO terjadi, teman-teman jualan. Saat fear terjadi, di situ adalah teman-teman melakukan buy. Sesuatu yang sangat simple, sangat sederhana sekali. Karena yang teman-teman lakukan mungkin selama ini, terutama untuk para trader yang sering melakukan FOMO trading, teman-teman benar-benar berhenti sejenak. Teman-teman lakukan review itu dan teman-teman akan lihat ciri-ciri dan gejala apa pada saat teman-teman beli sebuah saham dan akhirnya nyangkut di atas. Dan kapan teman-teman merasa bahwa ini adalah saat saya harus melepaskan semua beban-beban saya, semua saham-saham yang nyangkut dan akhirnya udah naik kembali. Begitu teman-teman mengenali ciri-ciri tersebut, maka teman-teman juga akan tahu bahwa ternyata sebelum tren itu terjadi, selalu akan ada namanya periode di mana ada area di mana konsolidasi terjadi, di mana ada namanya range terjadi. Untuk metode saya paling suka dengan area sideways. Kenapa? Karena di area sideways disitulah sering terjadi yang namanya akumulasi.
Karena akumulasi tidak akan terjadi pada saat tren itu sudah terjadi. Pada saat tren itu sudah terjadi, mungkin teman-teman sering dengar tentang quote, "Trend is your friend." Tren akan menjadi teman kita jika kita sudah ada di dalamnya. Jika tren itu sudah memberikan kepada kita keuntungan. Benar nggak? Teman kita tidak mungkin tidak mengajak kita di dalam keuntungannya mereka. Dia akan menjadi teman kita kalau kita ikut serta merasakan kegembiraan, sukacita, mendapatkan keuntungan bersama-sama. Betul ya? Maka teman-teman sekarang balik. Ini adalah metode yang saya sudah lakukan sejak lama. Dimana yang saya lihat adalah sideways. Yang saya lihat adalah range. Yang saya lihat adalah pada saat dia melakukan konsolidasi. Di situ kita mau lihat apa yang sedang dilakukan. Kalau para gajah melakukan akumulasi, maka kita pun harus melakukan akumulasi pada saat konsolidasi, pada saat sideways, bukan pada saat tren itu terjadi. Yang kedua adalah teman-teman, lakukanlah analisa secara mandiri. Tes metode teman-teman. Review winning rate metode tersebut. Kalau teman-teman sudah yakin dan metode tersebut sudah memberikan kepada teman-teman keuntungan, maka konsistenlah dengan metode tersebut. Trading itu adalah one man show, teman-teman. Trading bukan masalah teman-teman mendapatkan trading idea dari kiri, dari kanan. It's okay mendapatkan ide dari kiri kanan. Tetapi yang teman-teman harus lakukan adalah selalu menguji ide tersebut dengan trading atau metode teman-teman. Setelah teman-teman melakukan itu, pelajari dan pertajam metode tersebut. Apakah mungkin saja teman-teman masuk terlalu cepat, dia mungkin ada false breakout, terus teman-teman kena stop loss, dan setelahnya transaksi tersebut ternyata berjalan sesuai dengan rencana kita. Maka pelajari pada saat apakah dan pada saat bagaimanakah kita masuk yang tepat. Memang tidak mungkin 100% tepat, tetapi setidaknya teman-teman terus memperkecil kesalahan-kesalahan teman-teman dengan metode yang teman-teman lakukan. Dan saya mau ingatkan buat teman-teman yang melakukan FOMO trading, ingat tidak semua kesempatan perlu kita ambil. Sesuaikan dengan rencana yang sudah kita susun sebelumnya. Trade your plan and plan your trades. Selalu lakukan persiapan itu. Sehingga teman-teman tidak serta-merta ikut larut di dalam sebuah euforia yang belum tentu menguntungkan teman-teman. Karena euforia seperti itulah teman-teman akhirnya terjebak di dalam FOMO trading. Coba teman-teman analisa apakah benar seperti itu. Jika benar, maka berhentilah dan lakukanlah review dan perhatikan kembali metode teman-teman. Trading yang kedua adalah revenge trading atau trading balas dendam. Apa sih yang teman-teman lakukan dengan revenge trading? Yang sering kita lakukan adalah begitu mengalami sebuah kekalahan atau mengalami sebuah kerugian, kita ingin sekali langsung cepat-cepat menutupi kerugian tersebut. Sehingga kita trading bukan dengan logika lagi, tetapi trading dengan emosi. Kita trading dengan sebuah perasaan, sebuah emosi bahwa kekalahan, kerugian tersebut harus kita tutupi dengan segera. Revenge trading itu sering terjadi pada kita. Kenapa? Karena kita begitu antusiasnya, dalam tanda petik antusias, begitu terobsesinya dengan trading dan memiliki sebuah tujuan yang kadang-kadang agak mustahil kita lakukan. Contoh misalnya, kita mau trading tapi kita lakukan agar kita bisa mencapai kekayaan dengan sangat cepat. Itu udah merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal menurut saya. Karena trading adalah proses. Ingat, trading adalah sebuah proses. Proses di mana teman-teman harus mengalami yang namanya konsisten. Konsisten dengan apa? Konsisten dengan trading method teman-teman. Konsisten dengan habit teman-teman. Selalu melakukan persiapan sebelumnya. Konsisten dengan jurus-jurus yang sudah teman-teman siapkan dan teman-teman kuasai. Konsisten percaya pada apa yang sudah teman-teman analisa, teman-teman persiapkan sebelumnya. Jadi solusinya untuk revenge trading ini apa? Yang pertama adalah perhatikan position trading teman-teman. Kalau teman-teman trading awalnya dengan size yang besar-besar, maka mulailah trading
lebih kecil. Tujuannya adalah untuk teman-teman mempelajari metode teman-teman, untuk mempelajari psikologi yang terjadi di pasar. Kita butuh melihat apa sih psikologi tersebut, apakah psikologi yang membuat kita melakukan revenge trading. Kita butuh mempelajari psikologi pasar seperti apa yang cocok dengan metode kita. Kita perlu mempelajari bagaimana kita bisa konsisten dengan risk management dan money management kita. Buat saya, jika ada kerugian sekali pada hari itu, maka saya akan melakukan stop trading. Modal adalah yang utama. Karena tanpa modal, percuma saya tidak bisa melakukan transaksi apapun. Tanpa modal, maka tidak ada profit. Jadi yang saya lakukan adalah setiap kali terjadi kerugian, maka saya akan berhenti trading dulu. Hari itu saya tidak melakukan trading sama sekali. Jika besoknya pun dia mengalami kerugian lagi dan berturut-turut beberapa hari, maka saya akan benar-benar break. Break dalam arti saya tidak berurusan dulu dengan trading. Kenapa? Karena saya meneruskan trading itu, maka emosilah yang akan berjalan. Jadi yang saya akan lakukan adalah saya akan track, saya tidak trading untuk sementara waktu, sampai saya sudah benar-benar bisa tenang, melupakan semua emosi tersebut, dan logik saya udah mulai jalan. Kita baru mulai kembali. Jadi selama kita break, yang kita lakukan adalah kita melakukan review terhadap transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan. Apa sih yang membuat kita mengalami kesalahan-kesalahan? Kita perbaiki, kita set reminder untuk kita, agar kita tidak mengulangi kesalahan tersebut. Minimal membangun yang namanya awareness. Awareness pada saat apa emosi kita sudah mulai meninggi. Apa yang harus kita lakukan? Bikin aturan buat kita. Bikin aturan trading buat kita. Dan ikuti aturan tersebut. Use logic, not emotion. Karena trading yang benar, trading yang baik adalah trading tanpa emosi. Memang tidak akan mungkin bisa kita lakukan trading tanpa emosi. Karena pada dasarnya kita adalah manusia. Kita adalah manusia, kita bukan robot. Oleh sebab itu, yang perlu kita lakukan adalah membangun sejumlah aturan agar kita meminimalkan emosi itu, konsisten pada aturan-aturan yang sudah kita lakukan. Jika bukan karena posisi, maka teman-teman perlu melihat apakah karena risk management, apakah karena money management, apakah karena metode teman-teman, atau apakah karena psikologi teman-teman saat itu. Yang ketiga adalah gambling trading atau trading yang bersifat judi. Kita menggunakan mental penjudi dalam melakukan analisa. Kita menganggap bahwa profit atau semua kemenangan-kemenangan kita dalam setiap transaksi adalah permainan probabilitas, permainan kemungkinan. Sama seperti kita melakukan lempar koin, 50-50. Sama kayak misalnya teman-teman pergi mungkin ke kasino, ada permainan yang namanya besar dan kecil. Jika bandar selalu keluar yang kecil, permainan selanjutnya kemungkinan besar akan keluar yang besar. Pada saat kita melakukan lempar koin dan keluar kepala 5 kali, maka ada kemungkinan kita berpikir bahwa pada permainan ke-6 akan keluar yang namanya ekor. Padahal mau permainan keberapapun, probabilitasnya selalu 50-50. Bukan berarti kita sering naik pesawat, maka kemungkinan besar kita akan jatuh itu lebih besar. Karena apa? Setiap kali kita naik pesawat terbang, maka probabilitasnya tetap 50-50. Karena tidak ada urusan dengan kita sering naik pesawat dengan kemungkinan besar kita jatuh. Nah, itu yang kita terapkan di dalam trading sehingga kita seperti menghitung candle. Oke, ada 5 candle naik, 1 candle turun. Ada 5 candle berikutnya kalau dia naik, maka 1 candle turun. Oh, candle berikutnya saya harus masuk. Karena apa? Probabilitas atau kemungkinan di pola kemarin 5 candle dia naik, 1 candle dia turun. 5 candle dia naik, 1 candle turun. Maka ada kemungkinan 5 candle berikutnya adalah naik. Kita tidak melakukan hal itu. Itu namanya benar-benar trading berdasarkan mental para penjudi. Dan itu sering sekali kita lakukan. Dan itu luar biasa. Bahkan untuk trader pemula menganggap bahwa memang kenaikan harga saham itu adalah tebak-menebak harga. Itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Secara psikologi itu adalah sesuatu yang akan menghabiskan modal teman-teman. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Solusinya sangat sederhana. Tradinglah dengan metode. Tradinglah dengan persiapan. Buat persiapan sebelum trading. Risk dan money management, teman-teman. Kita selalu melakukan risk management, yaitu mempertahankan selalu modal kita. Teman-teman mungkin pernah dengar di strategi perang bahwa the best defense is the best offense. Jadi kita selalu mempertahankan modal kita, tetapi kita tetap melakukan transaksi. Kita mempertahankan wilayah kita, tetapi kita tetap menyerang. Hari ini misalnya kita mulai dengan modal 1 juta dan mendapatkan keuntungan atau profit 100.000, maka modal kita pada hari berikutnya adalah 1.100.000, yaitu 1 juta plus keuntungan 100.000 kemarin. Itu yang harus kita pertahankan selalu, dan seterusnya. Jadi untuk menghindari gambling trading ini, pertama ya teman-teman, pasti harus trading dengan metode, buat persiapan, risk dan money management teman-teman, selalu pertahankan modal teman-teman, follow your plan, dan trade only what you plan. Jadi kalau tidak ada di dalam perencanaan kita, kita tidak trading. Beberapa quote untuk penutup dari video kali ini adalah, teman-teman perhatikan pesan dari seorang Mark Minervini. Good trader manage the downside. They don't worry about the upside. Jadi yang perlu kita jaga adalah resiko kita. Dalam trading plan kita harus melihat selalu di mana risk kita harus lebih kecil, jauh lebih kecil daripada reward yang akan kita hasilkan. Selalu tutup kerugian kita kecil dan biarkan pemenangnya terus berlari. Let the winner run. Itu yang kita lakukan. Jadi good trader manage the downside. Yang kita perhatikan, yang kita selalu lihat adalah di mana kita kemungkinan besar bisa salah. Ya, jadi downside itu yang kita manage. Kerugian kita harus kecil-kecil, reward kita harus besar. Sehingga walaupun dengan kerugian yang cukup banyak, tetapi dengan satu kali profit, kerugian ini dengan mudah, dengan gampangnya terhapuskan. Paul Tudor Jones mengatakan, if I have positions going against me, I get right out. Karena tidak semua transaksi, tidak semua analisa kita selalu akan berhasil. Mark Minervini bilang kita manage the downside. Itu yang kita lakukan. Jadi begitu memang udah transaksi berlawanan dengan apa yang kita inginkan, kita harus segera keluar dari transaksi tersebut. Tentu dengan metode ya teman-teman ya. Bukan berarti, oh dia loss 1%, keluar. Ada metodenya, trading plan kita seperti apa. Kena stop loss, keluar dari situ. Tetapi jika, if they are going for me, I keep them. Kalau dia berjalan sesuai dengan rencana kita, maka ini yang harus kita biarkan dia berlari. Risk control is the most important thing in trading. Sama seperti Mark Minervini kan, kita manage the downside. Upside-nya itu dia akan menjaga dirinya sendiri. Bagaimana cara menjaganya? Saya sering taruh yang namanya trailing stop. Kita ikutin saja kemana dia mau pergi, kita ikutin. Sehingga pada saat dia tiba-tiba berubah arah, kita sudah taking profit di sana. If you have a losing position that is make you uncomfortable, the solution is very simple. Get out. Dan perhatikan ini. Because you can always get back in. Jadi nggak perlu harus ketakutan. Kita nggak bakalan bisa mengikuti transaksi tersebut lagi. Demikian video kita kali ini teman-teman. Semoga video kali ini boleh bermanfaat kepada teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.